Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Tapi sebelumnya mungkin saya akan mengingatkan kembali, ibu-ibu mungkin masih ingat pembahasan minggu lalu. Ada yang masih ingat ibu-ibu? Memberikan penghargaan Ya, saat memberikan anak penghargaan melakukan saat hal baik. anak melakukan hal baik. Oke, ibu masih ingat ya? Ya, selanjutnya kita akan membahas materi dampak negatif kekerasan fisik dan fisik pada anak ini. Mungkin dari judul saja mungkin ibu-ibu ada yang tahu nggak maksud dari kekerasan fisik dan non fisik nih ke? Coba ibu ketua kelompok, apa maksudnya kekerasan fisik nih ke? Contohnya lah. Oke, memukul. Pak. Terus ada yang lain coba di sebelahnya. Menjewer, Pak. Ya, menjewer. Terus yang lain? Mencubit, Gak ada Pak. ya, pokoknya itu dah ya. Terus untuk yang contoh kekerasan non fisik ada yang tahu? Tidak ada. Contohnya itu adalah Akan, memarahi, Pak. itu termasuk non fisik. Terus melototin itu termasuk non fisik. Sama suka menyuruh anak memaksa dengan cara paksaan, itu adalah termasuk kekerasan non fisik. Itu adalah salah satu contoh kekerasan non fisik dan kekerasan fisik. Apa dampak negatifnya dari kekerasan yang dua tadi, kekerasan fisik dan fisik tersebut? Dampaknya adalah anak menjadi sakit. Terus kedua, anak dari ini yang kekerasan fisiknya adalah anak menjadi sakit. Kalau contoh dari kekerasan non fisik itu adalah anak menjadi depresi. Yang jelas pasti ada depresinya anak itu. Apa istilahnya? Depresi, terus kemudian tidak konsentrasi, terus tidak konsentrasi, apa lagi ya? Mungkin ada ibu-ibu yang tahu. Selain tidak konsentrasi, jadi pemarah juga. Anak itu akan menjadi pemarah, agresif. Itu adalah salah satu dampak negatif dari kekerasan non fisik. Ada lagi, saya itu tidak fokus dalam belajar, tidak konsentrasi ketika dia belajar. Itu adalah salah satu dampak kekerasan non fisik yang kita lakukan terhadap anak. Kalau kekerasan dampak negatif kekerasan fisik itu yaitu tadi, anak itu merasa kesakitan. Kalau kita semakin keras kita memberikan dia memukul, seperti memukul dan menjewer sampai dia luka, itu adalah dia akan merasakan kesakitan. Sekarang saya akan tanya ibu-ibu, apakah ketika orang tua ibu-ibu dulu melakukan hal yang sama seperti mencubit, apa yang ibu rasakan waktu itu? Coba ibu, apa yang ibu rasakan? Betul, pasti sakit. Pak, sakit. Terus perasaan ibu waktu itu bagaimana? Kecewa pasti. Itu pun yang dirasakan oleh anak-anak kita yang sekarang. Jadinya beda orang tua itu, beda pula cara mendidiknya. Tapi jangan kita ikuti cara orang tua kita yang dulu memang tujuannya sih baik. Seperti itu ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ada bagaimana dalam artian mengerti maksud saya yang tadi itu dengan penjelasan yang tadi? Ngerti dia. Alhamdulillah ngerti nggih. Terus selanjutnya coba sekarang ibu-ibu ikuti saya membuka. Ini adalah ilustrasi penjelasan yang tadi, mendidik anak dengan jaga kekerasan fisik dan maupun non fisik. Ini adalah salah satu
ketika kita ingin mendidik anak kita. Coba sekarang ibu-ibu buka tangan seperti ini, ya seperti ini coba. Terus kemudian ibu-ibu pejamkan matanya sebentar saja. Hayalkan di tangan ibu adalah segenggam pasir yang ibu pegang. Ibu genggam seperti ini, regem seperti ini ibu. Ibu genggam kencang-kencang. Apa yang ibu rasakan ketika menggenggam pasir ini? Pasir yang numpuk tadi, apa yang ibu rasakan? Sakit? Pak, sakit. Sakit ya? Ya pasti sakit. Terus ada yang lain? Jatuh, Pak. Pasirnya jatuh. Semakin kencang, coba semakin kencang. Ya pasti. Ya semakin jatuh. Oke, sekarang buka matanya, buka pelan-pelan. Bagaimana? Pasti kan pasirnya masih ada, pasti sudah nggak ada lagi. Apa ya, sedikit ya, kan habis keluar dari sela-sela tangan. Ilustrasi yang tadi itu adalah bentuk itu adalah bagaimana kita membayangkan. Coba deh ibu membayangkan pasir itu adalah anak yang ibu lahirkan di dunia dengan segala kebaikannya, sementara tangan yang memegang pasir itu adalah orang tua atau ibu-ibu dalam apa istilahnya ya, itu adalah gambaran ibu-ibu yang ingin anaknya baik, cuman caranya yang salah. Kenapa saya bilang salah? Dengan cara menggunakan kekerasan fisik maupun non fisik seperti itu. Itu adalah gambaran dari cara kita mendidik anak yang menggunakan kekerasan fisik dan non fisik. Ibarat tangan menggenggam pasir, yang semakin erat pasirnya semakin keluar, seperti itu. Ibu udah paham maksud saya seperti itu? Bagaimana, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sebenarnya itu adalah gambaran sikap juga, sebenarnya gambaran sikap kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Itu adalah sikap, sebenarnya sikap kita yang kepengen anaknya lebih baik, cuman caranya terlalu menggunakan kekerasan. Jika sang anak diperlakukan dengan kasar oleh orang tuanya, maka lambat laun anak itu kebaikan yang ada pada anak itu akan hilang. Begitupun seperti pasir yang tadi, ketika kita genggam semakin kencang, dia akan keluar dari sela-sela tangan. Itu adalah salah satu bentuk, anggap itu adalah kebaikan anak yang keluar sedikit demi sedikit, hilang jadinya. Seperti itu ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu mengerti? Alhamdulillah mengerti ya. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah, ilustrasi ini adalah, kekerasan pada anak tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadinya kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak itu semakin tertantang untuk melakukan hal yang salah. Ia merasa tertantang anak ini kejadian ketika melakukan kesalahan balik tempuknya seperti itu, atau merasa melakukan hal buruk merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Bahkan yang lebih parah lagi, anak akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Jadi namun temele empuk anaknya, coba empuk diri itu dulu, empuk diri itu mau sakit, ndak empuk anak tuh seperti itu. Yang pun harap dengar-dengar lahir di pengajian, koreksi dirimu dulu, baru mengoreksi orang lain. Aku teki diri itu dulu, baru teki orang lain. Seperti itulah. Banyak memang orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak, dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik kepada anak, misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan non fisik, misalnya membentak seperti yang tadi, membentak, membaki, mengancam, melototi anak seperti itu. Coba kita lihat di gambar di belakang ini adalah salah satu dampak yang terjadi ketika kita menggunakan kekerasan fisik dan fisik. Dampak fisiknya adalah seperti ini. Di gambar ini terlihat di gambar ini terlihat dampak fisik adalah anak ini babak belur,
gara kita sebagai orang tua. Itu dampak non fisiknya, anak itu menjadi pemarah, terus agresif, sebentar marah gitulah, agresif. Terus yang kemudian dia tidak percaya diri, nunduk doang ketika dia berjalan, dia tidak pede, tidak percaya diri. Terus kemudian yang parahnya adalah sulit konsentrasi dan belajar. Yang ini adalah dampak negatif kekerasan fisik dan fisik terhadap anak. Jadi ini adalah hindari nggih. Sineparan kekerasan, menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Jemparan si anak telema marah nikah seperti itu ibu-ibu. Nah seperti itu ibu-ibu ke. Jangan sampai nanti anak-anak kita tuh menjadi terbiasa, jadi merasa sesuatu yang wajar memukul anak, akhirnya dia akan memukul teman-temannya seperti itu. Ibu udah mengerti? Coba saya tanya sama ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah paham apa dampak negatif dari kekerasan fisik dan non fisik tadi. Coba ibu, apa dampak negatifnya? Anak menjadi seperti apa? Menjadi apa? Betul. Tidak konsentrasi dan belajar, betul. Apalagi kurang percaya diri, ya betul. Bagus. Berarti ibu-ibu sudah memahami penjelasan materi kali ini. Jadi ibu-ibu mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Tapi saya minta kepada ibu-ibu untuk mempraktekkan di rumah, nggih. Harus kita sebagai ibu juga mengendalikan diri, menahan emosi saat menghadapi perilaku buruk anak kita. Dan tidak sekali-kali meniti siri-siri baik terhadap anak. Jadi ini yang ponjering ke anak ini ke milun karena melihat sikap orang tuanya ketika dia ada melakukan milih siri-siri seperti itu. Jadi enggak, coba niki dipraktikkan di rumah biar anak-anak kita itu sukses, biar kita juga sukses menjadi orang tua, mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya ibu-ibu. Nah, kalau jika tidak ada yang bertanya, kita tutup acara ini. Kita tutup pertemuan kali ini, dan mungkin kita akan membahas pertemuan di minggu depan dengan materi berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nanti ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya, nggih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Semoga bisa dipraktikkan di rumah nanti ketika pulang langsung. Ketika ibu melihat anaknya sekarang, pasti anaknya lagi bermain atau apa, bermain sama teman-teman yang tidak baik, ibu jangan marah dulu. Lebih baik kita peringati anak, tidak mentientan. Nah seperti itulah, paling tidak kita pakai lemah lembut. Insya Allah anak itu akan paham. Namun itu semakin anak kerja anak, insya Allah, dan turut itu masa seperti itu, dia akan ngikutin kita bagaimana cara kita bertingkah seperti itu. Mungkin hanya niki yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Semoga kita sehat, diberikan kesehatan untuk bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.